Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Seperti biasa, Pak Suprono akan selalu hadir dengan pembahasan-pembahasan materi-materi ekonomi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, serta komen agar terus berkembang channel ini dan semakin bermanfaat bagi orang banyak. Pada kesempatan kali ini, Pak Suprono akan membahas soal-soal keseimbangan pasar. Di sini diketahui soal yang pertama, pada tingkat harga 320, jumlah barang yang diminta sebanyak 40 unit. Sedangkan pada tingkat harga 240, jumlah barang yang diminta 80 unit. Tentukan fungsi permintaan barang tersebut. Nah, kita menggunakan rumus Q min Q1, Q2 min Q1, P min P1, P2 min P1. Maka kita masukkan Q min Q1-nya adalah 40, maka ini Q min 40 dibagi Q2-nya adalah 80 dikurangi 40 sama dengan P min 320, karena harga pertamanya 320, dibagi 240, harga keduanya 240, dikurangi 320. Q min 40 dibagi 40 sama dengan P min 320 dibagi min 80. Maka setelah ini kita perkalikan silang. Min 80 dikalikan Q min 40 sama dengan 40 dikalikan P min 320. Hasilnya ini menjadi min 80 Q ditambah 3.200 sama dengan 40 P dikurangi 12.800. Nah, di sini Pak Suprono menggunakan Q-nya yang ada di depan. Kalian boleh Q-nya yang berada di depan, boleh P-nya berada di depan. Maka kalau di sini Q-nya yang berada di depan, maka 3.200 ini kita pindah ke belakang sama dengan. Plus menjadi minus. Maka ini menjadi min 80 Q sama dengan 40 P kurangi 12.800 dikurangi 3.200. Setelah itu untuk menghilangkan 80-nya ini, maka semua kita bagi min 80. Kita semua bagi min 80. Maka hasilnya min 80 Q dibagi min 80 menjadi Q, 40 P dibagi min 80 menjadi setengah min setengah P, min 16.000 dibagi min 80 menjadi 200. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 200 min setengah P. Cara yang lain, selain menggunakan P min P1 tadi, kita bisa menggunakan rumus gradien. Fungsi secara umum itu rumusannya adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, di dalam ekonomi, Y itu adalah P. X itu adalah Q. Maka secara umum, itu fungsi itu adalah P sama dengan A plus BQ. B ini adalah rumus, B ini adalah gradien. Ya. Maka di sini P sama dengan A plus, nah rumus gradien adalah P
P2 min P1, Q2 min Q1. Kemudian dikalikan dengan Q. Nah, karena Pak Suprono tadi menggunakan Q-nya yang ada di depan, maka ini rumusan fungsi B ini dari B menjadi seper B. Maka menjadi kita balik. Maka Q sama dengan A plus Q2 min Q1 dibagi P2 min P1. Kemudian dikalikan P. Nah, data soal adalah tadi P1-nya 320, Q1-nya 40, P2-nya 240, Q2-nya 80. Nah, kita masukkan ke B yang belakang ini. Q2 min Q1, P2 min P1, maka hasilnya adalah B-nya adalah min 0,5. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusannya. Q sama dengan A, di sini adalah B, kemudian P. Nah, Q-nya kita masukkan harus sesuai ya. Kalau kita menggunakan P1, maka jodohnya adalah Q1. Kalau menggunakan P2, maka jodohnya adalah Q2. Sini Pak Suprono menggunakan yang satu. Maka Q-nya menjadi 40, karena di sini Q1-nya 40. Sama dengan A. Kemudian B-nya ini adalah min 0,5. Maka ini menjadi min 0,5. Dikali, nah P-nya di sini adalah 320 dikali 320. Maka di sini 40 sama dengan A min 160, sehingga nilai A adalah 200. Setelah ketemu nilai A, maka kita bisa menyusun persamaannya. Persamaannya menjadi Q D sama dengan 200 min 0,5 E. Suatu barang yang dijual dengan harga 20.000 laku sebanyak 100 unit, sedangkan penawarannya 150 unit. Ketika harga diturunkan sebesar 2.000, permintaannya bertambah 20 unit dan penawarannya berkurang 20 unit. Tentukan keseimbangan harga dan jumlah barang tersebut. Yang berikutnya, jika ada pajak senilai Rp1.000, tentukan keseimbangan yang baru, beban pajak, dan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Kita cari satu persatu, kita awali dengan mencari fungsinya masing-masing. Di sini bisa menggunakan yang rumus yang gradien tadi, bisa juga menggunakan rumusan yang ini. Nah, kita masukkan Q min 100, karena di sini Q1-nya 100, Q2-nya adalah bertambah 20 unit. Kita mencari permintaannya terlebih dahulu. Di sini permintaan bertambah 20 unit, menjadi 120. P min 20.000, karena P1-nya 20.000, dibagi, nah di sini harganya berkurang Rp2.000. Maka ini menjadi 18.000 min 20.000. Nah, kalau seandainya kalian sudah mahir, bisa tidak menggunakan langkah yang kedua ini, langsung menggunakan langkah yang ketiga. Ini Pak Suprono menggunakan langkah yang kedua, supaya kalian nanti tidak terjebak. Karena kalau yang belum paham, di sini harga turun ini kan seharusnya minus. Nah, kadang-kadang di sini ditulis menjadi plus karena di sini nilainya tidak ada tanda minusnya. Oke. Di sini berarti langkah ketiga Q min 100 dibagi 20 sama dengan P min 20.000 dibagi min 2.000. Langkah berikutnya kita perkalikan silang. Maka menjadi min 2000 dikali Q min 100 sama dengan 20 dikali P min 20.000. Hasilnya menjadi min 2000 Q plus 200.000 sama dengan 20 P min 400.000.
Di sini Pak Suprono menggunakan Ki yang berada di depan, ini menjadi min 2000 Ki sama dengan 20P min 400.000 min 200.000. Setelah ini semuanya dibagi min 2000 Ki, maka hasilnya menjadi min 2000 Ki dibagi min 2000 itu menjadi Ki. 20P dibagi min 2000 menjadi min 0,01P. Kemudian min 600.000 dibagi min 2000. Min kali min menjadi plus. Ini menjadi 300. Sehingga fungsi permintaannya adalah 300 min 0,1 permintaannya, maka berikutnya adalah kita mencari fungsi penawarannya. Caranya sama. Di sini penawarannya yang berubah adalah Q-nya. Ya, P-nya tetap. Di sini penawarannya kalau tadi permintaan bertambah, di sini penawarannya berkurang. Ya, 130 min 150. Sehingga di sini menjadi Q min 150 dibagi min 20 sama dengan P min 20.000 dibagi min 2.000. Kemudian kita perkalikan silang menjadi min 2000 dikali Q min 150 min 20 dikali P min 20.000. Hasilnya adalah min 2000 Q plus 300.000 sama dengan min 20P plus 400.000. Pak Suprono menggunakan Q-nya yang berada di depan, maka di sini menjadi min 2000 Q sama dengan min 20P plus 400.000 min 300.000. Setelah itu kita bagi dengan min 2000 semua, maka hasilnya adalah min 2000 Q dibagi min 2000 menjadi Q, min 20P dibagi min 2000, min kali min menjadi plus 0,01P. Kemudian 100.000 dibagi min 2000 menjadi min 50. Setelah diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, kita cari keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS. QD-nya tadi 300 min 0,01P sama dengan min 50 plus 0,01P. Lalu yang bervariabel P sama P kita jadikan 1, yang tidak bervariabel P kita jadikan 1. Ini menjadi 0,01P ditambah 0,01P sama dengan 300 plus 50. 0,02P sama dengan 350, maka P-nya adalah 17.500. Dari P 17.500 kita bisa memasukkan ke salah satu, karena di sini tidak ada pajak dan subsidi, jadi kalian bebas memasukkannya, bisa di permintaan, bisa di penawaran. Di sini Pak Suprono menggunakan fungsi permintaan. Maka Q-nya menjadi 300 min 0,01 dikalikan 17.500. Maka Q-nya sebesar 125. Sehingga keseimbangan sebelum pajak 125,17.500. Bagaimana kalau ada pajak 1.000? Yang perlu diingat adalah bahwa pajak itu mempengaruhi penawaran, bukan di permintaan. Serta yang dipengaruhi adalah harga. Apabila bentuk persamaannya Q sama dengan, maka pajak itu menjadi min. P min pajak. Sehingga persamaannya menjadi QS sama dengan A plus B dalam kurung P min pajak.
Nah, kalau ada subsidi bagaimana? Maka kalau ada subsidi, di sini menjadi plus subsidi. Nih, karena kalau bentuk I di sini yang dicari adalah kuantitas. Ketika harga naik karena adanya pajak, maka kuantitas yang ditawarkan menjadi berkurang. Nah, apabila bentuk persamaannya P sama dengan, ya, P sama dengan ini berarti ini bentuknya sudah harga. Apabila ada pajak, maka menjadi plus pajak. Sehingga persamaannya menjadi PS sama dengan A plus BQ plus pajak. Jadi langsung. Soalnya di sini yang dicarikan adalah harga. Kalau nanti ada subsidi, maka langsung dikurangi. Sehingga di sini fungsi penawarannya, jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 50 plus 0,01 P sama dengan, ini menjadi min 50 plus 0,01 dalam kurung P min 1000. Maka Q penawarannya berubah menjadi min 50 plus 0,01 P min 10. Maka Q penawaran setelah pajak menjadi min 60 plus 0,01 P. Setelah diketahui fungsi penawaran setelah pajak, maka kita cari keseimbangan setelah pajak. Permintaannya tetap 300 min 0,01 P sama dengan 60 min 60 plus 0,01 P. Sama seperti tadi, P kita jadikan 1, yang tidak ada P-nya kita jadikan 1, maka ini menjadi 0,02 P sama dengan 360. Maka nilai P-nya adalah 18.000. Nah, setelah ketemu P-nya 18.000, kita masukkan. Tapi ingat, kalau mau memasukkan ke fungsi penawaran, harus fungsi penawaran yang setelah pajak. Yang bawah di sini. Bukan yang awal tadi. Ya, karena ini fungsinya sudah berubah. Nah, maka kalau di sini lebih amannya kita memasukkannya di fungsi permintaan. Karena fungsi permintaan tidak berubah. Maka di sini menjadi 300 min 0,01 dikali 18.000. Maka Q-nya adalah 120. Sehingga keseimbangan setelah pajak itu adalah 120,18.000. Nih, Q-nya turun 5, P-nya naik 500. Nah, dari harga 18.000 ini sebenarnya harga produsen berapa? Harga produsen itu adalah harga setelah pajak dikurangi pajak. Harga setelah pajaknya 18.000, pajaknya 1.000. Maka harga produsennya adalah 17.000. Nah, kemudian berapa besar beban pajak? Beban pajak itu adalah pajak dikalikan kuantitas setelah pajak. Pajaknya 1.000, kuantitas setelah pajak 120, maka beban pajaknya adalah 120.000. Kemudian berapa pajak yang ditanggung konsumen? Pajak yang ditanggung konsumen, ini rumusannya, harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak dikali kuantitas setelah pajak. Harga setelah pajak 18.000, harga sebelum pajak itu adalah 17.500 dikali 120, ini kuantitas setelah pajak, maka hasilnya adalah 500 dikali 120, hasilnya adalah 60.000. Sehingga 10.000. Demikianlah pembahasan untuk keseimbangan pasar. Kita bertemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.